di sekolah kami dengan segala potensi-potensi yang ada, kami masih di tahap awal. Nah, di tahap awal tadi, meskipun di tahap awal, tapi kami merencanakannya dari awal. Kemudian analisis apa yang kami punya adalah jumlahnya kami, siswa kami pada saat kami menyusun ini, yang ikut Kumer adalah 209 siswa dengan jumlah kelas yaitu sebanyak 7 kelas. Nah, temanya itu kami ambil satu tema dengan penggunaan waktu itu adalah 6 JP 1 minggu atau 1 hari, dan kami sepakati itu di hari Sabtu. Nah, kondisinya untuk anak kelas 1-2 kan tidak sampai 6 JP di 1 hari. Nah, guru-gurunya inisiatif, dibuatlah 2 JP di hari Jumat atau berapa JP di hari Jumat sisanya, kemudian selebihnya dibuat di hari Sabtunya. Jadi memang Sabtu itu semua kelas yang Kumer di kelas kami itu, di sekolah kami itu melaksanakan P5, kecuali kami yang belum Kumer. Nah, untuk ini yang kami kerjakan, tapi untuk teknisnya ibu-ibu sudah tahu. Caranya bisa dilakukan secara apa istilahnya? Sistem blok ya. Sistem blok kita memilih 1 bulan atau 3 minggu khusus untuk P5, tapi bisa juga ambil setiap minggunya. Begitu, tergantung bagaimana kesiapan sekolahnya. Untuk pembagian P5 sudah dijelaskan, kan kita mengambil 25% dari PKN, 25% dari Bahasa Indonesia, 25% dari IPAS dan yang lainnya. Hanya saja ada banyak salah paham yang saya lihat, Bu. Karena kan pembagian waktu itu P5-nya diambil dari PKN 25% atau sekitar 1 JP lah kita bilang untuk anak kelas 1. Nah, ada beberapa guru yang melaksanakan P5 untuk PKN, P5 untuk IPAS, P5, ada yang seperti itu. Nah, mana tahu masih ada yang seperti itu, kita fokuskan ya. P5 itu memang penguatan proyeknya saja, bukan jadi dimasukkan ke bidang studi, tidak. Tapi waktu bidang studi itu kita ambil untuk penguatan profil. Begitu ya. Sepakat kita ya ibu-ibu? Atau masih ada yang tanggapannya berbeda? Supaya pas ketika melaksanakannya nanti di komunitas tidak ada dijelaskan, jangan begitu lagi. Tapi kita satu alur nih, semua yang di bawah naungan Ibu Opet. Oke, pas ibu-ibu? Cocok? Bungkus? Cocok. Bungkus. Baik. Nah, setelah tadi dibagi tim fasilitator dan segala macam, kita harus jelaskan juga dengan orang-orang ini apa saja tanggung jawabnya. Jangan cepat. Saya cepat ngomongnya. Oh, maklum. Biar keburu konsentrasi 20 menitnya dapat. Bisa dibagikan juga apanya, Bu? Slide-nya. Iya, nanti ya, chat saya pribadi ya. Mengindir. Baik. Nah, kita akan menentukan setelah tanggung jawab ini beres lah. Orang-orang di sekolah itu harus tahu apa yang harus dikerjakannya gitu. Jangan ada kan kita melaksanakan P5, kita susun nih proyeknya, bahkan kita bantu sampai membuat modulnya. Ada guru kelas yang hanya ya kan sudah ada, itu aja kerjakan gitu. Tidak ya. Namanya penguatan profil, karena kita akan melihat betul-betul satu persatu anak itu sampai sejauh mana profilnya dia itu tercapai gitu. Jadi semuanya harus terlibat, baik itu dalam untuk menyusun ataupun nanti di prosesnya. Oke. Dimensi prioritas. Nah, kita kan tadi dijelaskan paling sedikit 2, paling banyak 3 gitu. Nah, untuk sekolah kami yang kami pikirkan prioritas apa kira-kira di sekolah kita ini yang paling perlu untuk kita tingkatkanlah profil anak-anak itu. Nah, setelah diskusi panjang lebar dan saran-saran dari guru kelas dan guru bidang studi, kami sepakat ada 3. Yang pertama, dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, gotong royong. Ketiga, kreatif. Untuk alasannya mungkin kami yang tahu, tapi inilah kondisi setelah kami SWOT sekolah kami, melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancamannya. Inilah yang kami lihat menjadi prioritas utama kami di sekolah. Kami perlu melatihkan 3 ini untuk anak-anak kami, begitu. Karena kan tadi fokusnya adalah berorientasi kepada siswa. Kami sepakat untuk membuat gaya hidup berkelanjutan. Nah, tema yang relevan ini juga kami diskusikan lagi. Untuk 3 dimensi itu, apa tema yang relevan kita buat? Lalu muncullah saran-saran dari ibu-ibu. Ini ya, sekolah kita sampahnya belum beres ini ya. Sekolah kita ini buang sampah pun masih begini-begini dan segala macam. Akhirnya kami fokuskan, oke, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan dengan tambahan catatan dari para guru-guru adalah meskipun berfokus kepada siswa, kita harus punya kerjasama yang baik dengan penjaga sekolah, karena urusan sampah itu adalah urusan yang sangat kompleks.
mulai dari laci kelas, laci di kantor, sampai nanti halaman lingkungan sekolah. Ye, selesai. Belum ya, ibu-ibu? Nah, ini adalah contoh untuk perencanaan di kelas 5. Nah, kalau di SD 93 kami sepakat dengan tema yang sama, karena masih di tahap awal, supaya tidak ribet lah ibaratnya. Kalau ada yang gampang kenapa susah? Buat aja temanya sama, tapi nanti alur pelaksanaannya itu adalah berbeda-beda. Oke, yang pertama setelah kita tentukan nih, udah fix, oh temanya bakalan ini. Nanti di dalamnya adalah tentang pengelolaan sampah. Nah, kita jabarkan dimensi-dimensi yang kita pilih tadi ke dalam elemen dan sub-elemennya. Nah, elemen dan sub-elemen ini ibu-ibu ada kita dapat di PMM. Nah, tapi kalau ibu-ibu pun mau dikasihkan software khusus untuk dimensi sub-elemen, elemen dan sub-elemen ini boleh juga kami bagikan. Ada yang mau? Mau. Kalau bisa dikasih langsung kenapa harus buka PMM begitu kan? Iya, konsepnya begitu. Baik, nanti kami bagikan. Nah, ini dimensi yang pertama adalah tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kan di dimensi itu ibu-ibu ada lagi elemennya. Kami pilihlah satu saja. Tidak usah pilih semua-semua. Nanti bingung kita mengevaluasinya. Karena setiap dimensi yang kita pilih, setiap elemen yang kita pilih ini harus ada evaluasinya. Gitu. Jadi kita lihat dari elemen-elemen ini yang mana yang berkembang, yang mana yang masih gitu-gitu saja. Jangan sampai seperti yang dibilang Bu Yen tadi, P5 kita itu fokusnya produk. Misalnya kita mau pameran lah tentang berkebinekaan global. Kita fokus ke pamerannya itu, tapi kita tidak lihat perubahan sikap si anak. Jangan sampai pindah fokusnya dari perubahan perilaku menjadi produk. Boleh ada produk, tapi jangan sampai lupa bahwa ini adalah P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, elemen yang kami pilih adalah kepada alam, karena tadi berbicara tentang sampah. Dengan sub-elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, sub-elemen ini pun ada beberapa ibu-ibu. Kita pilih juga salah satu. Nah, dari sub-elemen yang sudah kita pilih itu, di PMM itu langsung ada targetnya. Kalau fase A apa targetnya, fase B apa targetnya, sampai yang atas-atas. Jadi meskipun temanya sama, dimensinya sama, sub-elemennya sama, targetnya berbeda-beda setiap fase. Jadi kita harus lihat di di format itu. Jangan sampai udah langsung ada aja nih modulnya, tapi ketika ditanya ini dimensi yang mana? Oh, berkebinekaan global. Nah, di bagian mana elemennya kita tidak tahu. Jadi usahakan ibu-ibu sebelum membuat modul, kita clear dulu di penyusunan atau menurunkan dimensi dan elemen ini supaya fokus kita itu satu. Kemudian, nah ini adalah contoh perencanaan di kelas 5. Maka targetnya adalah membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Kemudian untuk gotong royong, elemennya adalah kolaborasi dan sub-elemennya adalah bagian kerjasama. Dengan targetnya menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Jadi anak-anak itu dilatih supaya seperti ini, begitu. Bukan dilatih supaya bisa berjualan, bukan dilatih supaya bisa membuat tempe misalnya, atau bisa membuat bolu kemojo, atau supaya bisa berpenampilan cantik saat pameran, atau supaya komposnya jadi berhasil. Bukan itu targetnya, tapi yang ini. Targetnya adalah yang 3 ini. Kalau misalnya ini dimensinya, sudah paham ibu-ibu? Jadi yang kita evaluasi di akhir bukan pamerannya, bukan produknya dan segala macam, tapi profil yang ini, target capaian ini. Baik, kita lanjut. Nah, setelah itu kita buatlah dalam bentuk tujuan proyek. Kalau di RPP dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya serta memilahnya, membedakannya. Kemudian menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, mengelola sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi karya seni. Inilah 3 hal yang akan dilakukan tahap-tahapannya, tapi targetnya tetap yang tadi. Nah, berdasarkan proyek itu diharapkan
menghasilkannya, diharapkan mencapai 3 dimensi itu. Kemudian, nah, kita membuatnya seperti sebuah tema. Kan kalau ada acara dengan tema atau dengan subtema. Contoh yang kami buat adalah dengan sebagian besar siswa yang belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Di samping itu, belum mampu juga membedakan mana sampah organik anorganik. Belum tersedia juga sampah organik dan anorganik yang sesuai di sekolah kami, serta belum memahami pengelolaan sampah organik dan anorganik. Karena tadi proyek kami mau bahas tentang sampah, harus tahu masalah apa rupanya sampah di sekolah, kenapa harus itu yang diangkat, begitu. Nah, kemudian kami munculkanlah solusi. Ketika ada masalah, muncullah solusi. Tapi ingat, targetnya tetap yang tadi ya. Di pikiran kita, capaiannya harus yang tadi. Nah, sekolah melakukan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, membuat tempat sampah organik dan anorganik, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan sampah anorganik menjadi karya seni. Jadi proyek kita itu ada masalah kita temukan berdasarkan analisis tadi, ada juga lah solusinya. Kita kerjakanlah itu dengan tahap-tahap nanti. Nah, nanti evaluasinya Bapak Ibu, kita buatlah seperti bentuk rubrik. Nah, contohnya sub elemennya tadi kan menjaga lingkungan alam sekitar. Itu untuk yang dimensi 1. Nah, kita bisa melihat si anak nanti sudah di tahap mana. Kalau berkembang berarti ini kriterianya. Sudah mewujudkan rasa syukur, terbiasa berperilaku ramah lingkungan, dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun besar, sudah sangat berkembang. Nah, nanti di akhir, di tahap refleksi yang diceritakan Bu Ien tadi, inilah yang menjadi pegangan kita. Dari yang semua yang sudah kita lakukan, itu anak kita di mana? Belum berkembangkah, mulai berkembangkah, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang? Untuk sub elemen yang kedua, yaitu elemen kerjasama ini. Nah, yang ini dari mana kita dapat ibu-ibu menunjukkan ekspektasi dan segala macam ini? Ini tadi dari target capaian itu. Hanya saja kita buat dalam bentuk tahapan berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan belum berkembang. Elemen yang ketiga, sub elemen yang ketiga juga begitu, menghasilkan karya tindakan yang orisinil. Nah, ketahapannya, di tahapan itu ada 4. Nah, kalau kita lihat di modul-modul juga mungkin sudah dijelaskan. Yang pertama orientasi, pengenalan. Yang kedua kontekstualisasi atau mereview kembali atau memberikan tanggapan tentang apa yang sudah diberikan guru. Kemudian tahap aksinya apa, tahap refleksinya apa. Kalau ini sudah selesai ibu-ibu, membuat modul sebenarnya sangat gampang. Tapi tahapan ini tuntas dulu dibahas sama-sama. Nah, ini untuk kelas 5-nya kami. Tahap orientasi itu kan pengenalan. Misalnya tentang sampah, kita kenalkan dulu sampah itu apa, sampah organik itu yang mana, sampah anorganik itu yang mana, gitu. Nah, ini bisa dengan berbagai hal. Contoh, bisa kita buat menonton video, boleh kita buat kita bawa keluar anak-anak untuk melihat lingkungan kita, atau boleh juga kita buat bawa ke pasar misalnya. Nah, ini bagian dari rencana kita lah untuk menunjukkan ke anak sampah itu yang mana sih. Sampah organik dan anorganik itu yang mana sih? Kemudian dampaknya apa? Kalau misalnya kita kasih tunjuk gambar, kalau gambar terlalu biasa ya, kita kasih tunjuk lingkungan kita, bagian ini agak bersih, bagian sana tidak bersih. Mungkin belakang-belakang sekolah kita ada banyak sampah misalnya. Nah, di situ kita kasih tunjuk, kalau sampahnya begini kotor bagaimana? Kita kasih tunjuk halaman depan. Nah, kalau bersih seperti ini dampaknya ke kita itu bagaimana? Itu masih tahap pengenalan tentang sampah itu sendiri. Kemudian pengenalan cara pengolahan sampah. Kenapa sampai pengolahan sampah Bun dikenalkan di kelas 5? Karena tadi target bukan target proyek, bagian dari tujuan pelaksanaan proyek tadi, supaya nanti anak-anak itu tahu kira-kira kalau ada sampah begini diolah bagaimana, begitu. Yang terakhir, pengenalan langkah pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, dikenalkan dulu semuanya. Apa itu sampah organik dan anorganik? Bagaimana mengelola sampah? Bagaimana sampah organik ini menjadi kompos? Selesai tahap pengenalan, masuklah kontekstualisasi. Nah, di sini itu kita lebih umpan balik dari anak-anak. Kita kenalkan sampah, terus anak-anak itu bisa memberikan tanggapan dari dirinya. Nah, kalau ternyata begini ya, ini lebih banyak kan tentang anak menulis misalnya. Kita bisa menyuruh dia menulis, saya melihat di rumah itu sampahnya begini. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan gitu.
Jadi nggak melulu kalau ini banyak sampah, nah maka harus diolah, bukan dari kita. Tapi anak itu bisa memikirkan sendiri. Oh, kalau ada sampahnya begini, kira-kira diapain ya? Kalau dikumpul-kumpul aja, lama-lama dikumpul numpuk, apa akibatnya ya? Seperti itu. Jadi dibuat tahap-tahapannya. Setelah itu baru dia masuk ke tahap aksi. Nah, pertama, kalau di sekolah untuk kelas 5 itu membiasakan memungut sampah setiap hari. Jadi pembagiannya itu di jam pertama. Nah kan ada tadi 6 JP setiap hari. Bukan berarti di pertemuan ke-6, 6 JP itu hanya membuat kompos saja. Bukan begitu, tapi dibagi. Di jam pertama itu, mulai dari pertemuan ketiga sampai pertemuan selanjutnya, jam pertama masih tetap pembiasaan. Nah, ibu-ibu boleh kalau saya bilang P5, jawab saya dengan kita bisa. P5, Kita bisa. nah, setiap nanti dari mulut saya keluar kata P5, kapanpun itu jawablah dengan kita bisa. Yang tidak jawab nanti saya suruh berdiri, oke? Bisa ibu-ibu? Bisa. Oke, konsentrasi. Mana tepuknya? Konsentrasi. Konsentrasi. P5. Kita bisa. P5. Kita bisa. Oke. Ada yang sudah mulai agak-agak ngantuk. Sudah. Ya manusiawi ya Bu-ibu, tapi kita berjuang supaya ini tuntas. Baik. Untuk pembagian jamnya saya jelaskan, kalau mungkin ini bisa dibaca apa yang akan dilaksanakan. Pembagian jamnya. Jadi kan misalnya ini. Oke. Di tahap-tahap ini semua begitu kami bagi menjadi 4 tahap, langsung kami bagi jamnya. Jam yang ada itu 6 JP setiap hari itu mau kita apain 6 JP itu. Jangan nanti awalnya kita mikir 6 JP mengutip sampah. Sampah dari mana dikutip sampai 6 JP? Kurasa sampai simpang bingung pun kami mengutip itu sudah bersih itu semua. Jadi kami rencanakanlah 6 JP itu dimaksimalkan sebagus mungkin. Jadi misalnya ini, pengenalan jenis sampah itu hanya akan memakan 2 JP. Dengan cara bagaimana? Entahlah itu gurunya bawa keluar, entah itu kasih gambar, entah itu kasih video, entah itu anak-anak sebelumnya di hari Jumatnya disuruh membawa gambar atau disuruh memoto dari rumah, itu terserah gurunya. Yang penting pengenalan tentang sampah 2 JP. Kan masih ada sisa tuh. Nah, disuruhlah pengenalan dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, bisa juga dalam bentuk yang tadi, video-video kah, melihat lingkungan sekitar kah, apakah gitu. Pokoknya 6 JP itu jangan sampai hanya misalnya mengenalkan sampah atau membuat memilah sampah gitu. Sebanyak seberapa ton sampah yang dipilah oleh anak 60 siswa dalam waktu 6 JP. Jadi kita bijak-bijaklah memanfaatkan waktu yang ada ya Ibu. Karena sebenarnya kenapa saya bilang begini, ini pengalaman juga di sekolah kami. Jadi sudah dirancanglah begini. Ternyata anak itu kan apalagi kelas tinggi sudah pintar membedakan. Dia sebenarnya sudah dapat pemahaman tentang sampah organik dan anorganik. Sudah gampang aja disuruh mana organik, mana anorganik sudah tahu saja. Yang harusnya 2 JP, 1 JP saja sudah habis. Nah 1 JP lagi ngapain? Banyak lah ini, bermain lah di luar, main games lah dan segala macam. Tapi itu maksudnya bukan berarti tidak boleh. Itulah situasi nanti yang akan kita hadapi. Kami berbagi dari apa yang kami kerjakan supaya nanti di sekolah ibu-ibu tidak terjadi begitu. Nanti buatnya mengenalkan sampah 6 JP, 1 JP selesai, 5 JP-nya lagi, pusinglah gurunya memikirkan. Bagaimana ini? Mengenalkan sampah materi sudah habis, tapi waktu masih banyak, begitu ya. Pandai-pandailah kita mengatur di sekolah. Kami pun mengevaluasi diri kami, ternyata banyak hal yang harus kami kerjakan. Baik. Nah, mulai dari tahap aksi, mulai dari tahap aksi itu kan ada 1 JP untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi gurunya yang 1 JP di awal itu disuruhlah siswa membuang sampah pada tempatnya. Nah, misalnya kan sampah di kelas tidak cukup, cari sampah lain. Pokoknya semua sampah-sampah di sekolah mereka bersihkan di 1 jam pelajaran itu. Masuk ke jam kedua. Di jam kedua itu memilah sampah. Setelah dikumpulkan tadi sampah-sampah itu, pilahlah. Habislah itu 1 JP, 35 menit tadi mengambil sampahnya, 35 menit lagi untuk memilahnya. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Nah, ini untuk pertemuan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar pertemuan keempat atau kelima ini kemarin dimulai menyiapkan alat dan bahan untuk mengelola sampah. Nah, kalau di kelas 5 ada bahan kimianya ya Bu Intan. Ada bahan kimia juga yang disiapkan kan? Ada. Jadi selain sampah organik, sampah anorganik,
tong-tongnya, ember-embernya. Ada juga mereka sediakan apa namanya? P4 M4 ya, larutan itulah. Karena saya tidak termasuk di dalamnya, saya juga tidak mengerti sudah. Jadi dengan pas mereka melaksanakan itu menghabiskan waktu 3 JP. Kenapa sampai 3 JP? Mungkin gurunya selain untuk mengumpulkan, membagi-bagi kelompok dan segala macam, gurunya perlu lagi mengedukasi berapa banyak mau dibuat, dari kapan mau kita buat, sampai kapan. Jadi menghabiskan waktu 3 JP. Kemudian mengelola sampah organik menjadi kompos. Ini kan 3 JP. Berarti 3 JP tapi selama 5 minggu. Kan buat kompos nggak simsalabim begitu dibuat langsung jadi. Tunggu dulu, masukkan dulu sampahnya, masukkan larutannya. Minggu ini dicek dulu. Mereka olah, kemudian masukkan larutannya. Tapi ini pun kami salah juga. Setelah kami pikir-pikir, 3 JP hanya untuk mengaduk-aduk sampah, 3 JP hanya untuk mencek sampahnya udah jadi apa belum. Ternyata kurang efektif juga. Nah, muncullah inisiatif. Nah, guru-gurunya membuat hal lain. Sambil mereka mengelola sampah, ngecek tadi sampahnya itu sudah jadi pupuk atau tidak. Mereka buatlah sampah anorganik menjadi kreasi-kreasi. Begitulah cara memanfaatkannya. Nah, ini disebut apa? Evaluasi kontekstual ya. Evaluasi kontekstual. Jadi evaluasi itu nggak hanya kita laksanakan di akhir, tapi di tengah-tengah juga bisa. Ketika ada masalah, sisa waktu dan segala macam, bisa kita buat hal-hal apa yang bisa menambah kreativitas anak. Tapi jangan lupa targetnya harus tetap, targetnya harus tetap perilakunya si anak, karakternya si anak yang 3 tadi. Nah, inilah dia. Nah, di akhir itu asesmen sumatifnya itu pengelolaan sampah organik dan anorganik ini. Nah, si guru itu akan melihat selama proses dari ini apa yang sudah terlihat dari anak. Sudahkah tertanam kerjasamanya? Sudahkah dia ada inisiatif untuk menjaga lingkungan sekalipun belum? Karena kan ada tadi pembiasaan dari minggu ketiga sampai pertemuan terakhir itu sudah ada pembiasaan. Mungkin di minggu ke-4, 5, 6, 7 masih disuruh gurunya, kita kutip sampah, kita pilah sampah. Tapi minggu ke-7, ke-8 anak-anak sudah tahu, oh hari ini kita kutip sampah, oh hari ini kita milah sampah. Nanti 11, pertemuan 11, 12 sudah terbiasa. Dan kita harapkan meskipun tahun depan berbeda temanya, misalnya kami ambil tema tentang wirausaha, tapi kebiasaan si anak tadi itu sudah jadi budaya. Tidak lagi karena P5, tapi sudah tertanam di pikirannya, oh kutip sampah, oh kita pilah sampah. Nah, itulah perubahan karakter yang diharapkan melalui ini. Itulah target kami. Meskipun setelah kami analisa sana itu tidak semudah itu ternyata. Sudah sepanjang ini perjalanannya, bisa saya bilang penilaian saya ya, meskipun saya bukan guru kelasnya, masih hanya 15% itu terjadi. Dan ya begitulah manusia ya, gak mudah mengubahnya. Tapi dengan adanya P5 kita berusaha memberikan yang terbaik. Nah, untuk contoh modul yang kami susun itu, nah di situ kan kalau di modul kita siapkan dulu tujuannya apa yang mau kita persiapkan. Modul ini untuk pertemuannya ibu-ibu, bukan tadi kan tahapannya ada yang 2 JP, ada yang 3 JP, bukan seperti itu. Tapi 2, 3, 1 JP itu masuk dalam satu modul saja, begitu. Nah, tujuannya yang pertama mengenalkan jenis sampah, kemudian dan segala macamnya. Asesmennya langsung dibuat. Dari pertemuan 1 itu apa mau kita lihat? Nah, siswa dapat bekerja sama dengan baik. Balik lagi ke tadi, sebenarnya targetnya apa? Jadi yang mau kita nilai selama dalam yang tadi itu, dibuatlah tentang misalnya bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan sebenarnya apanya dampak sampah. Kalau di sekolah kita ini menggunung sampahnya, apa dampaknya? Nah kan dalam bentuk kelompok. Nah gurunya akan melihat bagaimana kerja sama anak-anak. Itu yang dinilai. Jadi misalnya adik Anugrah sudah bekerja sama dengan baik, yang si Afika ternyata masih baru mulai-mulai, masih malu-malu, apalagi kerja sama cowok, kalau ada perbedaan gender masih malu-malu. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Ada yang belum. Biasanya ini kalau nggak pintar kali, Anugrah kali, begitu. Kalau pintar kali dia malas kerja sama dengan temannya. Kalau Anugrah kali hidupnya, begitulah minder-minder tak tentu gitu kan.
sudah digabungkan pun sama kawannya, malu-malu tak jelas begitu. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Kalau misalnya di pertemuan ini kita masih melihat dia begitu, tentu kan ada di pikiran kita, oh berarti untuk selanjutnya apa yang dilakukan supaya kerjasamanya jadi baik. Mungkin dia kasih dulu dengan teman dekatnya dan segala macam. Inilah yang mau dinilai dari pertemuan itu. Jadi bukan tentang, oh dia sudah tahu sampah organik dan anorganik nilainya 100. Bukan yang itu ya, tapi ada asesmen penilaian khusus tentang profil yang tadi, bukan sub-elemen yang sudah kita pilih tadi. Sejauh ini aman ibu-ibu? Nah, mungkin itu dulu, bukan mungkin. Itu saja yang mau saya sampaikan.